Waktu kecil aku pernah iri sama teman yang selalu punya uang jajan lebih. Bisa beli ciki favorit, dapat hadiah besar, dan jadi pusat perhatian. Aku tidak tahu di balik itu semua ada kebohongan, uang orang tua yang disalahgunakan, dan seorang anak yang sedang berusaha bertahan dengan caranya sendiri. Cerita ini mengajarkanku satu hal sederhana tapi penting. Tidak semua yang terlihat beruntung benar-benar hidup dengan tenang. Sebelum lupa, mari bercerita. Siang itu sekitar tahun 2008, aku bareng sahabatku Miftah. Dia bawa buah markisa yang kemudian dibagi dua untuk aku. Sebetulnya aku sudah makan aram-aram 2, 1 risol, dan 1 es teh kenyot. Sudah habis 2.000, tapi masih lapar rasanya. Uang jajan Miftah cuma 1.500 juga sudah habis. Kami memilih makan markisa sambil bengong di pinggir lapangan. Tiba-tiba, 2 anak dari kelas 11 saling bertabrakan. Salah satu di antara mereka sedang pegang ciki dan langsung terpental. Sebagian cikinya keluar dari bungkusnya, tapi sebagian besar masih ada di dalam bungkusnya. Anak itu langsung meninggalkan cikinya di tengah lapangan. Aku dan Miftah langsung saling tatap. Tanpa banyak bicara, kami langsung menghampiri ciki dan mengambilnya yang masih ada di dalam bungkus. Belum 5 menit, tegasku. Miftah juga mengangguk setuju. Aku langsung makan ciki itu berdua, masih bersih kok. Setelah itu, heboh anak laki-laki yang teriak kalau Tari borong ciki di kantin. Karena kami gak ada kegiatan, akhirnya aku dan Miftah berjalan ke kantin untuk memastikan. Benar saja, Tari lagi borong ciki yang harganya 2.000. Aku gak bisa beli ciki itu selama ini karena pasti langsung habis uang jajanku. Ciki itu memang primadona karena dikenal hadiahnya yang banyak. Benar saja, begitu ciki keempat yang dia buka, hadiahnya 20.000. Heboh, Tari tampaknya senang menjadi pusat perhatian. Belakangan ini Tari memang mendadak pamer uang jajan banyak, sampai 20.000 per hari. Aku ingat betul uang 20.000 yang warnanya hijau itu baru keluar. Seperti biasa, Tari dengan sombongnya malah membuang ciki yang tidak termakan itu ke tong sampah. Rasanya ingin meminta ciki itu kuat sekali, tapi Miftah menahan aku karena berurusan dengan Tari itu rumit, dan sejauh ini memang selalu problematik. Sampai tiba saatnya pembagian rapot UAS semester kedua kelas 5, tandanya bulan depan kami akan naik ke kelas 6. Pembagian rapot juga diiringi dengan pengambilan tabungan di tata usaha sekolah. Kalau masih ingat, itu tahun 2008 di mana anak sekolah bisa menabung dengan tata usaha. Kemudian dibagikan hasil tabungannya ketika naik kelas tiba. Tapi kami semua dikejutkan ketika tiba-tiba Tari dipukul dengan ibunya berkali-kali. Wah, ada apa ini? Tari keluar kelas sambil nangis sesenggukan. Aku langsung menghampiri dan menenangkannya. Mamaku jahat, katanya. Seketika Miftah menarikku karena ternyata ibunya keluar dengan raut wajah penuh emosi. Apa kamu bilang mama jahat? Kamu yang selama ini jahat. Uang mama kamu kemanain, ha? Ibunya langsung menyeret Tari dan kembali memukulnya. Sedangkan aku dan Miftah menjauh. Tak lama kemudian wali kelasku menghimbau untuk jajan secukupnya. Jangan pakai uang orang tua. Wali kelasku juga menghimbau untuk jujur dan amanah kalau dititipkan uang oleh orang tua. Akhirnya kami paham kalau uang 20.000 selama ini yang dijajani Tari itu adalah uang ibunya yang dititipkan untuk ditabung. Pantas saja selama ini Tari selalu menulis di buku tabungannya sendiri kalau dirinya menabung 20.000, lengkap dengan tanggal setiap hari. Ternyata itu untuk membohongi ibunya yang single parents. Waktu itu, ibunya mau ambil uang tabungan di kebagian tata usaha. Uangnya hanya 80.000, padahal harusnya hampir 1.500.000. Miftah mengingatkanku lagi tentang ciki yang hampir saja aku minta. Untungnya aku mendengarkan saran Miftah pada saat itu. Ada hal-hal yang terlihat seperti keberuntungan, padahal sedang menyembunyikan beban yang berat. Ini sering muncul karena kita hanya melihat hasilnya, tanpa pernah tahu ada harga yang harus dibayar di baliknya. Dari situ aku belajar kejujuran dan amanah bukan sekedar aturan, melainkan cara menjaga hidup agar tetap utuh. Tidak dibangun di atas dasar kebohongan dan pelan-pelan menghancurkan diri sendiri.